Halo Bunda hebat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Buyu di channel Bunda Yudia. Nah, dalam video kali ini Alhamdulillah Buyu bisa sharing kembali mengenai belanja mingguan Buyu yang sempat tertunda kemarin selama 4 hari nginep di rumah mertua. Nah, sebelum pergi belanja ke tukang sayur, biasakan ya untuk melihat isi kulkas, apakah masih ada sisa-sisa sayuran yang masih bisa terpakai atau memang yang harus disortir. Nah, tadi Buyu ngelihat sisa stok yang ada di kulkas, alhamdulillah tinggal sisa sawi putih, tinggal sedikit lagi sama buncis ya Bun. Jadi Buyu punya incar-incar gitu ya, pas nanti di tukang sayur itu kira-kira mau beli apa, sehingga tidak double yang ada di kulkas. Nah, kemudian Buyu juga mempunyai stok ikan yang lumayan banyak, jadi di tukang sayur tadi tidak beli ikan-ikanan terkecuali ayam untuk si Sikran anak yang kedua. Nah, kemudian Bunda semuanya setelah melihat isi kulkas atau stok isi kulkas yang tersisa, kita siapkan uang sesuai dengan budget yang sudah ditentukan sebelum-sebelumnya ya. Misalkan anggaran seperti anggaran Buyu itu 200.000 dalam 1 minggu. Jadi Buyu ngambil uang 200.000. Mudah-mudahan bisa cukup dan jangan sampai lebih atau melebihi dari anggaran yang sudah kita tentukan ya. Nah, syukur-syukur untuk belanjaannya kurang dari target yang sudah ditentukan, sehingga ada uang sisa yang bisa kita tabungkan atau bisa kita simpan sebagai dana darurat. Nah, kemudian step yang selanjutnya adalah belilah sayuran sesuai dengan porsi keluarga kita. Jangan sampai melebihi dari kebutuhan anggota keluarga kita. Misalkan beli sayuran yang biasanya keluarga butuhkan itu cuma 1 ikat bayam misalkan. Nah, sekarang kita beli 2 ikat dan akhirnya masak tuh banyak banget ya, sehingga mubazir, tidak termakan. Nah, kemudian beli sayuran yang tidak disukai oleh anggota keluarga, tentunya akan mubazir juga. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan kesukaan keluarga atau anggota keluarga kita ya Mom, supaya kita bisa menghindari yang namanya mubazir. Nah, kemudian step yang selanjutnya adalah fokus pada tujuan utama kita, yaitu untuk membeli sayuran sebagai kebutuhan pokok anggota keluarga kita. Jangan sampai setelah dari tukang sayur mampir sana sini dulu ya Mom, nanti akibatnya fatal, sehingga anggaran bulanan atau anggaran belanja mingguan kita ambiar tidak sesuai dengan budget yang sudah diposkan. Contohnya mampir di warung terdekat dari tukang sayur nih. Oh iya, kayaknya kerupuk dikurang. Nah, padahal setelah di tukang warung, setelah melihat kerupuk, melihat yang lainnya. Akhirnya lebih deh dari anggaran yang sudah diposkan. Nah, hal tersebut adalah sebagai pemicu nantinya ketidaksehatan anggaran rumah tangga kita ya Mom. Misalkan dari budget mingguan kita 200.000 akhirnya menjadi misalkan 250.000. Nah, berarti kita sudah ngambil jatah 50.000 dari pos yang lainnya, sehingga pos-pos yang lainnya menjadi berkurang. Nah, apakah kita bisa nutupinnya atau enggak? Jadi nantinya pos-pos yang lainnya yang tidak sesuai ya Mom. Nah, itu tadi sedikit sharing dari Buyu bagaimana caranya kita bisa mengkonsistenkan dengan budget yang sudah kita tentukan sebelum-sebelumnya. Baik itu budget untuk belanja bulanan ataupun belanja mingguan ataupun untuk yang lainnya seperti token listrik dan lain-lainnya. Jadi kita harus bisa fokus untuk bisa mengkonsistenkan diri di anggaran yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, sebelum Buyu lanjutkan, Buyu sapa-sapa kalian dahulu ya.
Halo semuanya bunda-bunda hebat, apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap semangat ya mengatur keuangan dalam rumah tangga kita, menjadikan rumah tangga kita bahagia, harmonis, dan sehat, aman, terkendali sampai akhir bulan. Jangan sampai hutang sana sini ya. Nauzubillah. Nah, kemudian Buyu mau ucapkan juga terima kasih untuk yang selalu hadir di setiap konten Buyu. Mudah-mudahan kita selalu tetap bersilaturahmi dan selalu tetap semangat menebar kebaikan serta keberkahan buat kita semua. Tetap dukung Buyu ya, dan selalu komen serta subscribe-nya. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa follow Instagram Buyu di @arshila_adrina_putri. Nah, biar tambah dekat lagi kita bisa DM-an ya, Bu. Saling sharing mengenai budgeting rumah tangga ataupun masalah-masalah keluarga yang lainnya, sehingga kita bisa tersolusikan dengan mudah. Oke, lanjut di belanja mingguan Buyu. Tadi Buyu beli apa aja? Di video sebelum-sebelumnya tadi Buyu sudah memperlihatkan sayuran-sayuran yang sudah Buyu beli, dan ini Buyu lagi beresin telur ya. Nah, untuk harga per itemnya mohon maaf ya Bun, Buyu tidak bisa menyebutkan satu-satu karena tadi lupa. Yang jelas tadi total belanja mingguan Buyu yaitu Rp177.000. Nah, kemudian ditambah telur Rp24.000, jadi Rp200.000, lebih Rp1.000 ya Bun, jadi Rp201.000. Alhamdulillahnya tadi Buyu bawa uang lebih 5.000 ya. Nah, untuk penyimpanan telur biasanya Buyu disimpan di suhu ruang seperti ini ya Mom, tidak di dalam kulkas. Nah, silakan cari sendiri alasannya, banyak ya di Google tentang penyimpanan yang terbaik untuk si telur. Nah, kemudian ini dia stok dari lauk Buyu di dalam kulkas ya. Nah, ini ada ikan kakap merah yang sudah Buyu tilet. Nah, ini duri atau tulang-tulangnya. Kemudian ada daun jeruk. Nah, daun jeruk biasanya harusnya disimpan di dalam freezer ya Mom, supaya tetap segar. Nah, seperti ini, tetap segar, awet gitu ya kalau di dalam freezer. Nah, kemudian di sini, nah Buyu udah milet dari ikan kakap tadi seperti ini. Sebelumnya udah sempat Buyu masak, jadi ini tinggal sisa-sisanya aja ya. Nah, Buyu juga punya stok ikan tuna yang dikasih kakak waktu minggu kemarin. Masih banyak alhamdulillah, jadi dalam waktu 2 minggu ke depan alhamdulillah masih bisa ya. Nah, kemudian punya stok daging juga yang belum sempat dimasak. Kemudian ada stok sei sapi juga masih ada. Kemudian ada stok udang juga yang minggu kemarin belum sempat termasak karena Buyunya di rumah nenek ya. Jadi masih ada nih stok untuk lauk pauknya atau protein hewaninya. Nah, pas lagi food prep ada iklan dulu lewat ya. Ini Teteh Cila pengen tomat nih, pengen gadok tomat. Ya sudahlah, nih anaknya lagi aktif-aktifnya ya Bun. Jadi kalau saya itu kalau lagi food prep ini memang betul-betul harus punya waktu khusus gitu ya. Kalau enggak ya sudah nggak bisa. Jadi tadi juga ini disimpan dulu dalam kulkas karena untuk food prepnya harus menunggu anak-anak lagi santai, tidak rewel. Kalau rewel ya nggak bisa seperti ini ya Mom. Nah, lanjut untuk beli sayurannya, Buyu itu beli brokoli. Nah, brokoli ini harganya tadi masih ingat alhamdulillah Rp10.000. Jadi beratnya itu sama batangnya ya Bun. Biasanya kalau itu brokoli atau bunga kol itu dihitung atau ditimbang sama batang-batangnya. Nah, kemudian beli wortel tadi ini kurang lebihnya Rp5.000 ya, segini. Nah, Buyu patah-patahin aja dulu, dipotong-potong supaya bisa muat di dalam kontainernya. Untuk penyimpanannya biasa aja, kalau ini alhamdulillah bisa tahan lama juga selagi si wadahnya ini kedap udara, jadi sehingga tidak ada tetesan embun yang masuk. Kalau ada masuk pastinya cepat membusuk ya Bun. Jadi alangkah baiknya kasih alas tisu ataupun kertas terlebih dahulu ya.
Nah, sembari motong-motong atau food prep, silakan Bunda semua sambil memikirkan kira-kira menu kedepannya itu apa aja. Bisa terka ya, kira-kira mau bikin apa nanti. Nah, tadi ada oyong, berarti untuk sayurnya nantinya ada sayur oyong plus dengan wortel. Kemudian ada pakcoy yang bisa kita tumis padu-padankan dengan tahu yang kita goreng dulu terlebih setengah matang. Kemudian tadi ada sayur bayam, kita bisa nyayur bayam. Nah, lupa tadi Buyu beli jagungnya, tapi bisa diganti dengan wortel ya. Nah, kemudian ada brokoli, ada sawi putih yang sisaan dari belanja mingguan sebelumnya, kemudian ada wortel. Nah, bisa bikin menu untuk capcay kuah ya, atau capcay yang kering ditambah dengan irisan bakso atau irisan ayam boleh. Nah, untuk sayur oyong ini biasanya enaknya di sayur bening ya, ditambah dengan wortel sama bakso. Kemudian tambah bihun sedikit ya. Kebetulan tadi lupa Buyu beli bihunnya. Ya sudahlah kalau sudah lupa. Nah, kemudian Buyu tadi beli ini sayur lodeh segini tuh Rp5.000 ya Bun. Murah dan cukup banyak. Nah, kalau untuk sayur lodeh bisa dipadu-padankan dengan ikan asin atau ceplok telur ataupun dadar telur, kemudian goreng tempe sama sambal. Enak kan? Nah, dari sayuran dan lauk yang sudah beli tadi, pada dasarnya kita harus pintar-pintar mengolah dan meracik sedemikian rupa sehingga menjadi makanan favorit keluarga kita, sehingga membuat keluarga kita bisa tercukupi untuk kebutuhan pangannya ya. Nah, untuk bahan-bahan sayur lodeh ini Buyu potong-potong dan rajam dulu ya, supaya nanti pada waktunya tidak ribet, jadi tinggal dibersihkan. Nah, untuk bumbunya tinggal sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, biasanya ada yang pakai bumbu racik lodeh yang sudah siap saji, ada yang dinamakan kalau orang Sunda mah bumbu alung gitu ya, yang tinggal cemplung-cemplung, tinggal kita iris bawang merah, bawang putih, kemudian yang lainnya kita cemplung-cemplungin, jadi deh dikasih kara atau santan ya. Nah, kalau yang sedap biasa pedas tambah cabai, irisan cabai. Nah, kalau di keluarga Buyu pada nggak suka pedas, jadi Buyu mah tinggal nyambel aja kalau misalkan pengen yang pedas-pedas ya. Nah, kemudian ini Buyu beli sawi hijau, Buyu iris-iris dulu atau potong-potong dulu, sengaja tidak dicuci biar nanti tidak cepat membusuk di dalam kulkas ya. Nah, biasanya dalam keadaan kering si sayur akan awet di dalam kulkas ya. Oh ya, dahulukan untuk memasak sayuran yang kira-kira cepat membusuk seperti ini sayur bayam. Jadi Buyu mau masak sayur bayam untuk hari pertama nanti ya, biar tidak cepat membusuk karena sayur bayam ini biasanya di dalam kulkas itu tidak tahan lama, jadi cepat membusuk ataupun kering. Nah, kemudian Buyu mau potong-potong daun bawang ini belanjaan yang minggu kemarin ya, alhamdulillah masih awet. Nah, ada sedikit atau sebagian dari daunnya yang agak kering, jadi Buyu potong-potong aja atau iris-iris aja biar nanti siap pakai. Oh ya, untuk bumbu dapurnya tadi Buyu tidak beli banyak karena masih ada stok bawang merah, bawang putih. Tadi Buyu hanya beli lengkuas 2.000 sama jahe 2.000 aja. Nah, untuk variasi menu silakan Bunda bisa searching, banyak sekali sekarang untuk menu-menu harian rumah tangga yang simpel dan sederhana ya Bun, yang memang sesuai dengan kebutuhan atau yang terjangkau sama kita. Nah, kali ini Buyu tadi beli terong ini sebagai lalapan. Kabita banget sih, udah lama gak makan terong seperti ini. Nih yang tadi saya sebutkan ya, ada lengkuas sama jahe ini 2.000 jadi 4.000. Nah, untuk stok bawang merah, bawang putih itu masih ada. Nah, semisal ada yang nanya, Buyu budget 200.000 dalam 1 minggu untuk 6 orang anggota keluarga memang cukup. Alhamdulillah cukup kok Mam. Jadi Buyu itu masaknya
cuman 1 kali ya. Jadi di pagi hari langsung banyak. Jadi untuk 2 kali makan yaitu pagi sama siang. Nah untuk sore hari atau malam harinya biasanya makan dengan menu seadanya aja bun. Kalau anak-anak Buyu biasanya sediakan telur, sediakan ayam ungkep atau ayam yang di crispy, kemudian Buyu sediakan nugget juga, atau yang lainnya misalkan ada yang pengen mie dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan sore-sore Buyu mah suka sibuk dengan kedua bocil bun, jadi belum sempat atau tidak sempat untuk memasak. Nah kalau misalkan anak-anak lagi pada tidur, Buyu biasanya masak juga. Nah tapi seringnya itu Buyu hanya dengan menu-menu seadanya yang tadi. Jadi masaknya cuma 1 kali di pagi hari dengan masak banyak untuk menu siang harinya. Alhamdulillah anak-anak nggak bosan kok bun. Nah alhamdulillah untuk belanja mingguan kali ini dicukupkan sekian aja, mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk bunda hebat semuanya, dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.